Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Septin Fitrianawati. Saya di sini dari perwakilan Bibras Biro Unitomo untuk menyampaikan materi yaitu dampak sosial informatika. Sebelum itu saya akan share screen dulu. Baik, materi yang akan saya sampaikan adalah dampak sosial pada informatika fase D untuk SMP. Oke, ini adalah rumah informatika ya. Jadi di sini mengandung elemen-elemen pengetahuan dalam kurikulum informatika, yaitu yang memadukan aspek kognitif, psikomotorik, dan efektif yang berkontribusi pada terwujudnya profil pelajar Pancasila. Jadi elemen mata pelajaran informatika yang saling terkait satu sama lain yang membentuk keseluruhan mata pelajaran informatika sebagaimana diilustrasikan pada gambar bangunan rumah informatika seperti berikut ini. Nah, di sini untuk dampak sosial informatika ya menjadi salah satu elemen informatika, yaitu elemen dampak sosial informatika yang mencakup penumbuhan kesadaran siswa akan dampak informatika dalam kehidupan bermasyarakat pada dirinya, kemudian khususnya dengan kehadiran pemanfaatan TIK, serta bergabungnya manusia dalam jaringan komputer dan internet untuk membentuk masyarakat digital. Jadi di sini ya DSI atau dampak sosial informatika dia sebagai tiang di sini ya dalam berpengetahuannya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah capaian pembelajaran dari pada DSI pada mapel informatika. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kehidupan bermasyarakat akan dirinya khususnya dengan kehadiran dan pemanfaatan TIK, bergabungnya manusia dalam jaringan komputer dan internet yang membentuk masyarakat digital. Kemudian menyadari keberadaan dunia digital dan sekitarnya, ketersediaan data, kemudian informasi lewat media, serta memahami keterbukaan informasi yang secara transparan ya untuk saat ini, memilih informasi yang bersifat publik atau private, kemudian menjaga keamanan dirinya dalam masyarakat digital dan menerapkan etika di dunia maya itu seperti apa. Baik, kita masuk di materi kedua yaitu Learning Progression DSI pada fase D. Nah, di sini untuk kelas ada Learning Progression TIK fase D pada kelas SMP yaitu kelas 7, 8, dan kelas 9. Untuk kelas 7 di sini yang pertama ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kemudian kolaborasi dunia maya dan sosial media, kemudian informasi pribadi dan privasi. Untuk kelas 8 di sini pengkajian kritis informasi di media sosial, kemudian cyberbullying, kemudian kelas 9 ada keamanan data dan informasi di dunia digital, kejahatan dan kerawanan di dunia digital, kemudian yang terakhir yaitu perkakas untuk melindungi keamanan data dan informasi. Kita masuk pada materi DSI di fase D untuk kelas 7. Nah, saya mengambilnya sumbernya dari buku informatika untuk SMP kelas 7 oleh Iria Wisnu Badra, Maresa Wijanto, dan kawan-kawan. Nah, di sini adalah tujuan pembelajaran kali ini. Kita mengharapkan bahwa siswa-siswi kita itu yang pertama mengetahui dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua, kolaborasi di dunia maya dan sosial media. Dan yang ketiga, keamanan data pribadi. Nah, ini adalah materi yang akan saya sampaikan untuk kelas 7.
Yang pertama ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kolaborasi di dunia maya dan media sosial, informasi pribadi, dan hukum privasi. Yang pertama di sini ada teknologi informasi dan komunikasi. Kalau kita lihat di sini ya, teknologi informasi dan komunikasi itu mencakup seluruh teknologi yang digunakan dalam pengumpulan, kemudian baik pengolahan, kemudian penyimpanan, serta penyebaran informasinya itu seperti apa gitu. Itu masuk dalam TIK. Kemudian komunikasi itu sendiri adalah memungkinkan bagaimana pengiriman data tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi secara cepat gitu ya kalau komunikasi. Kemudian untuk aktivitas kehidupan dengan teknologi itu diantaranya dampak pada pendidikan, kemudian dampak pada kesenian, perbankan, kesehatan, komunikasi, pariwisata, industri, dan lain sebagainya ini semuanya aktivitas ini didukung saat ini ya dengan tidak tidak apa namanya tidak lepas dari peran teknologi informasi dan komunikasi. Semuanya sangat dibutuhkan ya. Nah, ini adalah contoh gambar revolusi teknologi informasi pada masa lalu dan masa sekarang. Bisa kita lihat di sini yang pertama adalah apa komputer ya. Komputer pada zaman dulu itu sangat besar gitu, sangat besar, seperti lemari gitu ya. Bahkan mungkin lebih besar gitu. Kalau kita lihat di sini dan bahkan kabel-kabelnya itu sangat banyak. Ini ya, bisa kita lihat ilustrasinya pada zaman dahulu, komputer bentuknya seperti ini. Dan dari masa ke masa, revolusi teknologi informasi yang dulunya sebesar lemari, bahkan lebih besar, itu sekarang sudah menjelma menjadi yang sangat kompatibel, yang bisa kita bawa kemana-mana ya, yaitu ada laptop ya, yang bisa dibawa kemana-mana, sangat praktis, bisa kita bawa kemanapun, dimanapun gitu ya, asal baterainya tetap on gitu. Nah, apa yang memungkinkan terjadi di masa depan? Apakah revolusi dari komputer itu sendiri akan berubah di masa depan? Pastinya ya, karena bisa saja nanti bentuknya transparan, siapa yang tahu gitu kan, untuk masa depan. Kemudian atau bentuknya seperti kacamata gitu. Jadi kita aksesnya di kacamata, bisa jadi seperti itu ya. Kita nggak akan tahu. Pastinya akan lebih canggih dari yang sekarang gitu ya. Apalagi kita lihat perbedaan dari zaman dulu untuk apa namanya komputer seperti ini bisa menjadi yang saat ini kita pakai dalam sehari-hari untuk berkegiatan. Kemudian selanjutnya di sini ada contoh dari telepon. Ya. Nah, zaman dahulu telepon ini bentuknya masih seperti ini, nancap di kabel di rumah-rumah, setiap rumah seperti itu. Untuk mungkin hanya untuk di perkotaan ya. Kalau di pedesaan mungkin bahkan eh, belum ada gitu. Zaman dahulu bentuknya seperti ini dan adanya hanya di wartel-wartel atau enggak di rumah-rumah gitu. Kemudian saat ini masa sekarang bentuknya sudah sangat canggih sekali, telepon genggam dan bisa dibawa kemana-mana. Bahkan setiap orang, bahkan anak-anak pun sudah dapat mengakses atau mempunyai telepon seluler seperti ini. Kira-kira seperti apa di masa depan telepon yang saat ini kita biasa pakai? Bentuknya kira-kira seperti apa ya? Nah, ini adalah contoh dari revolusi teknologi informasi. Kita harus siap dalam menyambut perkembangan teknologi yang sangat berkembang pesat. Baik, kita masuk di materi selanjutnya, ya. Jadi ini adalah contoh daripada peran teknologi informasi pada berbagai bidang, yaitu ada e-learning, kemudian eh, perpustakaan digital, pembelajaran online,
Kemudian pada pemerintahan ada e-government, ada e-voting, keamanan dan pengawasan, selanjutnya kesehatan, telemedicine, robotika medis, dan teknologi pencitraan medis. Di sini kita bisa eh, mengetahui perbedaan kira-kira pada masa lalu dan masa sekarang tanpa peran teknologi informasi, kira-kira pendidikan pada zaman dahulu seperti apa ya, gitu. Oke, mungkin yang saya tahu pada zaman dahulu pendidikan untuk di sekolah-sekolah masih apa namanya menggunakan buku di mana bisa sharing sama temennya, oke, seperti itu. Kemudian untuk saat ini eh, atau tidak pada zaman dulu kita memberi pekerjaan atau tugas itu selalu di kelas gitu ya. Pengumpulannya harus pakai kertas atau buku yang dikumpulkan gitu. Tapi dengan memasuki era pada saat sekarang ini sudah semakin canggih ya dengan masuknya teknologi atau teknologi informasi. Jadi ada yang namanya e-learning gitu. Kita bisa memberikan pelajaran di situ. Kemudian ada classroom gitu ya. Kita bisa membuat kelas online, kita bisa belajar online dimanapun dan kapanpun. Jadi untuk kelasnya kita tidak harus bertemu atau bertatap langsung, tapi bisa dengan media online. Kemudian pengumpulan tugas, pemberian tugas itu bisa pada classroom tersebut. Untuk pemberian tugas, kemudian pengumpulan tugas pun mereka bisa mengunggah itu tanpa menggunakan kertas. Bisa menggunakan Microsoft Word ya. Kemudian kita bisa buat kelas di sana, siswa-siswi kita bisa mengumpulkan atau mengupload tugas mereka pada kelas kita gitu ya. Kemudian ada perpustakaan digital. Jadi kita tidak perlu yang namanya bawa buku kemana-mana. Kita tinggal membawa yang namanya laptop atau handphone. Kita bisa belajar atau membaca dari perpustakaan digital tersebut. Kita bisa mencarinya dengan mudah tanpa harus memilah-milah ke rak perpustakaan satu persatu. Namun dengan perpustakaan digital ini kita bisa search topik apa sih yang mau kita cari untuk kita belajar. Kemudian di era kita masih ingat sekali pada saat eh, pandemi ya, pada saat pandemi itu pembelajaran semuanya dihentikan. Kemudian muncullah inovasi yang namanya Zoom gitu ya. Muncul yang namanya Zoom. Jadi kita bisa belajar dengan menggunakan Zoom online. Tapi juga ada kendala di beberapa wilayah atau tempat dikarenakan harus memerlukan koneksi internet yang bagus. Namun di balik semua itu banyak sekali dampak positifnya. Jadi kegiatan belajar mengajar pun tidak terhenti hanya karena eh, COVID gitu ya, tapi sudah dibantu dengan Zoom, jadi kita bisa belajar tanpa bertatap muka gitu. Kemudian di pemerintahan, pemerintahan mungkin kalau kita ingat pada zaman dahulu pun bagaimana sih kita susahnya dalam mengakses atau eh, daftar untuk KTP misal seperti itu atau e-voting. Nah, kemudian ada yang namanya aduan aduan secara online. Nah, ini namanya Sinar ya. Jadi itu adalah sebuah gebrakan pemerintah, yaitu aplikasi lapor, kemudian Sinar untuk pembuatan SIM, kemudian ada web lapor. Nah, itu kita bisa melaporkan secara real time. Jadi ada kejadian apa di situ kita bisa melapor secara online dan insya Allah apa namanya dari pihak terkait atau pihak terkait pemerintah bisa mengatasi kira-kira ada permasalahan apa sih di situ, ada aduan apa pada masyarakat itu bisa langsung diatasi. Jadi keluhan masyarakat lewat lapor itu gitu. Nah, jadi tidak harus menunggu mengirim kotak surat atau apa sebagainya dengan menulis, tapi kalau ini sudah langsung secara online gitu ya. Kemudian pembuatan SIM saat ini kita bisa
secara online. Secara online kita daftar dulu, jadi tidak perlu mengantri, jadi sangat mudah, efisien, tanpa perlu mengantri, kita sudah langsung terdaftar, menyiapkan semua berkas, kita tinggal langsung datang gitu ya. Jadi, untuk manfaat dari teknologi informasi ini sangat sangat, membantu, mempermudah, mempercepat gitu ya, sekiranya kita, banyak pekerjaan gitu ya. Jadi, peran teknologi informasi ini sangat membantu bagi kita semua. Kemudian di bidang kesehatan kita tahu bahwa, rumah sakit saat ini atau zaman dahulu itu masih sangat kurang, sebelum masuknya teknologi informasi, di mana semuanya itu masih sistem mengantre. Semuanya masih sistem mengantre, kemudian harus bawa berkas-berkas yang sebegitu banyaknya. Namun saat ini dengan adanya teknologi informasi itu, kita dipermudah ya. Kita dipermudah, data kita sudah tersimpan, kita bisa tinggal daftar, kemudian, membawa berkas-berkas pun sudah, tersimpan pada data gitu ya, jadi tidak perlu, susah payah gitu. Kemudian ada lagi, web yang memudahkan kita yang namanya aplikasi Alodoc ya, mungkin kalau Bapak Ibu tahu. Jadi Alodoc itu adalah, kita bisa konsultasi secara online. Konsultasi secara online kita chat pribadi dengan membayar gitu atau ada yang gratis biasanya untuk yang umum. Kalau misalnya yang, apa namanya, yang spesialis itu biasanya kita harus bayar. Kalau saat ini sih 45.000 ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah coba gitu untuk aplikasi Alodoc atau dan Halodoc dan semacamnya. Nah, itu kita bisa bisa konsultasi, bisa mengirim gambar, bisa mengirim, apa, video, gambar sih kalau setahu saya ya, gambar, kemudian kita bisa konsultasi secara online, secara langsung, ditanggapi secara langsung. Nah, kemudian kita pun bisa mendapatkan resep. Nah, resep di situ yang dikasih sama dokter di Alodoc itu kita bisa, langsung beli. Mau beli di apotek ataupun bisa langsung kita order di situ nanti akan diantar oleh, kurir gitu ya. Jadi langsung saat itu tiba gitu. Mungkin hanya selang beberapa jam tergantung dari apotek, terdekat di rumah Bapak Ibu sekalian. Seperti itu sangat mempermudah bagi, apa namanya, kita kalau misalnya sedang sakit, tidak ada orang atau nggak ada yang membantu gitu ya. Jadi kita bisa konsultasi secara online, kita bisa tahu penyebabnya apa, mungkin tidak didiagnosa secara langsung, tapi setidaknya itu membantu meringankan kita, eee, sangat membantu kita gitu ya, dari teknologi informasi ini. Oke, itu adalah beberapa contoh dan pastinya ada banyak sekali ya, dari kesenian, kemudian olahraga. Olahraga ada contohnya, smartwatch itu ya, kita, bisa tahu apa, detak jantungnya kita berapa gitu. Jadi kita bisa tahu. Kemudian kita lari sudah berapa kilometer gitu ya, itu untuk olahraga. Kemudian ada kesenian, kesenian pun bisa kita pakai, apa namanya, secara online kita bisa belajar apa, musik gitu ya. Sangat banyak sekali yang, teknologi informasi mempengaruhi di segala bidang kegiatan atau aktivitas manusia saat ini. Oke, selanjutnya adalah, nah ini adalah dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi adalah contohnya yaitu akses informasi yang lebih mudah, kemudian peningkatan efisiensi dan produktivitas, perkembangan e-commerce, kemudian akses kesehatan yang lebih baik gitu ya. Nah, tadi kan sudah ya dijelaskan bahwa untuk pemerintahan, untuk pendidikan, ya itu adalah akses informasi yang lebih mudah, kemudian peningkatan efisiensi dan produktivitas, perkembangan e-commerce. Nah, ini contoh dari perkembangan e-commerce itu adalah, pasar tradisional dan pasar digital gitu ya. Kalau pasar tradisional ya kita datang langsung ke tempat perbelanjaan gitu. Kalau saat ini kan, sejak masuknya teknologi informasi dan komunikasi itu sangat 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 yang namanya merubah gitu ya. Kita bisa belanja lewat online, contohnya di toko oren atau Shopee, kemudian Tokopedia, dan banyak sekali e-commerce yang sudah, kita biasa untuk belanja gitu dan itu pun dapat mempengaruhi harga. Jadi harga di pasaran, pasar tradisional itu bisa lebih mahal gitu ya.
Kemudian, nah ini adalah dan di toko e-commerce ini lebih murah biasanya ada promo, kemudian potongan harga, diskon ataupun cashback itu banyak sekali yang mereka tawarkan. Kemudian di sini pun dari apa namanya pasar atau e-commerce ini, pasar digital ini, e-commerce itu pun merambah lagi ke apa namanya, kita bisa berjualan secara live gitu ya. Kita bisa berjualan secara live, kemudian mengundang atau ada customer masuk, di situ kita bisa melihat yang bisa melihat kita secara jualan, secara online, kemudian kita bisa taruh keranjang kuning, kemudian mereka bisa check out atau membeli barang dengan kita, atau mereka bisa menanyakan langsung, secara live ya, meskipun lewat media online gitu ya. Tapi itu sangat membantu kita untuk memperoleh informasi apakah barang tersebut benar adanya atau baik produk dan kualitasnya seperti itu. Nah, itu adalah dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi. Dan selanjutnya dari dampak teknologi eh, positif, kemudian ada juga dampak negatif ya. Jadi ini yang pertama ada ketergantungan atau kecanduan. Nah, ini dari kecanduan media sosial, game online atau internet itu dapat mengganggu produktivitas ya. Jadi karena kita terlalu asik dengan media sosial atau game online itu dapat mengganggu produktivitas kita jadi males nanti dulu kita scroll scroll taunya udah 5 jam kita main sosial media gitu ya. Nah itu bahaya sekali, itu sangat negatif. Kemudian penyalahgunaan data pribadi, nah ini harus hati-hati ya. Jadi pelanggaran data dan kecerobohan informasi pribadi itu dapat mengancam privasi, identitas dan keamanan individu. Jadi kita harus hati-hati menggunakannya secara mungkin mungkin secara publik ya, atau kita mengakses dengan menggunakan WiFi publik. Nah, itu sangat hati-hati karena itu data kita bisa dicuri. Kemudian kejahatan cyber, yaitu pencurian identitas, penipuan online. Nah, ini pun juga marak sekali ya untuk penipuan. Mungkin mereka bisa menggunakan atau apa menelpon, kemudian mengirim pesan dengan secara sengaja hanya untuk mencuri identitas atau melakukan penipuan tidak kejahatan kepada kita. Nah, ini harus waspada, harus kita tahu gitu ya dampak negatif teknologi informasi itu apa gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu gangguan privasi. Nah, gangguan privasi ini adalah kamera pengawas, kemudian pemantauan online, dan pengumpulan data pribadi oleh perusahaan dan pemerintah. Di sini gangguan privasi itu mungkin contohnya ya, kamera pengawas, pemantauan online. Jadi kita kalau misalnya, eh, kita misalnya contohnya adalah, misal kita mencari sesuatu atau di e-commerce ya. Kita cari sesuatu di e-commerce. Nah, itu biasanya kalau kita buka Google atau apa biasanya kan muncul iklan-iklan. Nah, itu itu dilakukan apa? Ada pemantauan di situ ya. Ada pemantauan di situ kira-kira kita tuh sedang nyari apa. Nah, itu biasanya akan muncul iklan. Kemudian eh habis itu kita kalau misalnya belanja lewat online itu kita dimintain nama, kemudian alamat, nomor telepon. Nah, itu termasuk privasi kita ya. Jadi harus benar-benar hati-hati oleh pemerintah maupun perusahaan. Oke, selanjutnya di sini adalah contoh strategi komunikasi pemasaran bisnis daring berbasis e-commerce. Nah, ini adalah contoh yang Bapak Ibu dapat klik pada link ini. PPT sudah saya share linknya, nanti Bapak Ibu bisa baca kira-kira contoh atau manfaat dari pemasaran bisnis dari berbasis e-commerce itu seperti apa sih gitu ya. Ini adalah contohnya. Nah, ini adalah contoh dari perkakas diskusi. Nah, dari perkakas diskusi ini Bapak Ibu bisa sampaikan kepada siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Di sini di tengah ini nih ada bulatan kotak. Nah, ini misal contoh adalah pendidikan gitu ya. Misal contoh pendidikan. Kemudian sebelah kiri pojok atas ini dampak positif. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah dampak negatif. Selanjutnya yang bawah ini contoh toolsnya apa, kemudian manfaat yang diberikan apa. Mungkin itu bisa dijadikan contoh atau bahan diskusi bersama siswa-siswinya. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh pencegahan yang harus dilakukan apabila dampak negatif pada perkembangan TIK itu masuk pada diri kita. Nah,
Pendidikan dan kesadaran, yaitu dengan mengedukasi pengguna tentang privasi data, kemudian keamanan cyber, kecanduan teknologi, dan perilaku online yang baik dapat membantu mengurangi resiko dampak negatif. Yang kedua, ada perlindungan privasi dan keamanan. Nah, ini penggunaan enkripsi, kebijakan privasi yang jelas, dan praktik keamanan yang kuat dapat membantu melindungi data pribadi pengguna dari penyalahgunaan. Selanjutnya ada pengelolaan waktu yang bijak ya. Jadi mengatur batasan waktu saat kita menggunakan eh, handphone, saat kita menggunakan laptop gitu ya. Jadi ini untuk menghindari kecanduan teknologi. Kita timer gitu ya untuk pengelolaan waktu yang bijak ini serta menjaga keseimbangan antara kegiatan online dan offline. Kalau kebanyakan scroll terus jadi kita nggak gerak gitu ya. Badan kita jadi kaku semua nanti. Ini adalah dampak negatif dan kita harus mencegahnya yaitu dengan pengelolaan waktu yang bijak. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Jadi penggunaan teknologi yang bertanggung jawab itu seperti apa? Misal kita di media sosial, kita mengomentari salah satu postingan seseorang mungkin ya. Kita mengetik dengan sesuka hati kita dengan memberikan celaan atau apa gitu ya. Nah, itu sangat-sangat tidak dianjurkan gitu ya. Karena itu adalah yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi kita harus berpikir dulu sebelum membagikan komentar kita gitu. Kemudian kalau misalnya ada yang secara sengaja meminta data diri kita, meminta informasi pribadi, nah itu sangat hati-hati sekali. Jadi jangan sampai kita tiba-tiba memberikan dengan mengatasnamakan dari pihak tertentu gitu. Misal dari bank dan kita memberikan informasi, kita harus cek dulu apakah itu benar seperti itu ya. Jadi kita jangan langsung memberikan data pribadi kita secara tiba-tiba kita harus aware dulu, harus waspada dulu gitu ya. Karena dengan data pribadi kita itu dapat mengakses seluruh yang namanya dari perbankan, dari itu takutnya semua keuangan kita jangan-jangan dicuri atau bisa dipakai untuk peminjaman online oleh yang tidak bertanggung jawab tersebut. Jadi kita harus sangat hati-hati. Kita harus memverifikasi dulu kebenaran informasi sebelum membagikannya. Kemudian berpartisipasi secara positif dalam komunitas online. Ini adalah contoh dari mitigasi dampak negatif pada perkembangan TIK. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah kolaborasi dunia maya dan media sosial. Nah, untuk media sosial sendiri itu adalah teknologi yang dihasilkan oleh revolusi komputasi dan media interaktif untuk berbagai ide, ekspresi, dan kreativitas. Kemudian aplikasi yang dikembangkan atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0. Dan dampak positifnya dari media sosial ini, contohnya apa sih ya? Media sosial ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada TikTok, dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu itu ada apa namanya saat ini ya masih ada Pinterest, kemudian ada WeChat, ada Line. Nah ini ya contohnya banyak sekali. Mungkin saat ini yang sedang tren adalah yang masih memiliki tren itu TikTok, kemudian Instagram, Twitter gitu. Ini banyak sekali contoh dari media sosial. Pasti Bapak Ibu semuanya punya ya untuk media sosial saat ini untuk mengikuti perkembangan zaman. Dan selanjutnya dari media sosial ini mempunyai dampak positif, yaitu mempermudah komunikasi, bahkan rekrutmen karyawan pun bisa ya. Kemudian pertumbuhan aplikasi atas itu merupakan platform medsos. Nah, jadi mempermudah komunikasi, kita bisa berinteraksi dari manapun dan kapanpun gitu ya. Kita bisa mencari tahu informasi, bisa kita punya teman waktu SD, saya mau tahu sih kabarnya gimana, kita search aja atau cari aja namanya gitu ya itu bisa langsung kalau kalau si orang tersebut punya punya akun ya tentunya. Tapi yang pastinya media sosial memberikan kemudahan kita untuk memperoleh informasi apapun dan kapanpun gitu ya secara mudah gitu. Kemudian selanjutnya dari media sosial sendiri itu pun mempunyai dampak negatif. Nah, itu yaitu kesehatan emosional, kemudian ada berita hoax dan hate speech, kemudian bahkan sampai ke pencurian data gitu. Jadi dari dampak negatif ini pun kita harus sangat hati-hati ya dari media sosial. Kita harus memilah-milah berita hoax dan semacamnya, jangan ikut terpengaruh atau
keburu emosi gitu ya. Kalau misalnya melihat postingan orang gitu, kita harus benar-benar menyaring apakah ini benar, ataukah ini hanya berita hoax semata gitu ya. Oke. Dan selanjutnya ini adalah informasi pribadi. Jadi informasi pribadi itu adalah informasi atas pribadi diri seseorang atau masing-masing orang. Nah, informasi personal di sini informasi pribadi yang tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Dan selanjutnya ada informasi privat, di mana informasi pribadi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang dapat dilacaknya seseorang. Nah, contohnya seperti apa sih? Ini adalah aktivitas dari buku informatika yaitu K7 DSI 02, yaitu mengidentifikasi informasi pribadi. Seperti informasi pribadi kan ada nama lengkap, kemudian umur, kemudian ada alamat, kemudian ada alamat surel atau email, dan tanggal lahir, jenis kelamin, nama sekolah. Nah, dari informasi ini, informasi diri atau informasi pribadi ini itu bisa diidentifikasi ya dari personal atau privat. Nah, contohnya nama lengkap. Nama lengkap ini adalah contoh dari privat ya. Jadi nama lengkap itu adalah informasi pribadi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang serta dapat dilacaknya. Misal nama saya Septin Fitrianawati. Nah, itu nama lengkap saya bisa dicari ya, bisa dicari bahkan itu oh ternyata dia siapa ya? Oh, Septin Fitrianawati ini adalah dosen sistem formasi UPN veteran. Munculnya seperti itu. Bisa saja ya Bapak Ibu. Dan umur, kalau misalnya kita nyari umur, umur ini adalah informasi personal ya. Jadi informasi pribadi yang tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Misal umur saya 32 gitu. Kita cari 32. Siapa? Kan banyak gitu ya kalau misalnya yang punya umur 32. Nah, kemudian alamat. Nah, alamat ini masuk pada privat ya, informasi privat, ya, informasi pribadi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, dapat dilacaknya seseorang. Jadi alamat, misal alamatnya diketik, alamat mana, misal Surabaya, gang apa gitu. Nanti bisa cari, oh rumahnya ini, seperti itu. Ini adalah contoh kita bagaimana sih menunjukkan aktivitas kepada siswa kita, mencari tahu, mengidentifikasi informasi pribadi secara privat dan personal. Ini adalah contohnya. Nanti Bapak Ibu bisa jelaskan atau contohkan kepada siswa-siswinya. Kemudian kita lanjut pada materi berikutnya yaitu untuk kelas 8. Nah, untuk CPL atau tujuan pembelajaran kelas 8 yang pertama yakni menjelaskan manfaat media sosial, dampak positif dan negatifnya, kemudian mengkaji kritis informasi dari berita online media sosial, dan yang ketiga menjelaskan cyberbullying dan jenis-jenisnya, yang keempat mengkaji kritis kasus perundungan dan dapat mengantisipasinya. Materinya yang pertama ada media sosial dan pengkajian kritis informasi pada media sosial. Yang kedua ada cyberbullying dan antisipasinya di dunia maya dan media sosial. Nah, ini adalah dampak media sosial ya. Kita lihat di sini ada contoh dampak negatif media sosial, yaitu yang pertama sangat banyak sekali ya dampak media sosial. Kita harus sangat bijak yang namanya menggunakan media sosial. Tentunya selain posisi positif, tentunya dia memiliki dampak negatif ya. Antara lain itu bisa mengganggu kesehatan mata dan tubuh karena paparan dari sinar layarnya, kemudian mudah terbawa emosi. Jadi jangan terlalu cepat ya membagi berita tanpa dicek kebenarannya dahulu gitu ya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dicek dulu, kita validasi dulu apakah benar gitu ya. Jadi jangan langsung eh, disebarkan karena kita bisa kena ikut penyebaran hoax tersebut gitu ya. Kemudian terlalu banyak informasi serta berita kekerasan dan kejahatan dapat mengurangi kinerja belajar waktu belajar karena keasikan dengan media sosial tersebut. Nah, inilah contoh dari beberapa dampak negatif media sosial ya, sangat banyak sekali. Bapak Ibu bisa lanjut membacanya di sini. Nah, kemudian pengajian kritis informasi di media sosial dan berita online. Jadi ini adalah beberapa cara untuk mengetahui benar atau tidaknya suatu berita. Ya. Yang pertama tentunya jangan mudah percaya, gitu ya. Jangan mudah percaya. Berpikir kritis dengan tidak mudah percaya. Dan yang kedua yaitu dengan memeriksa sumber informasi, apakah informasi itu benar, apakah video atau foto tersebut merupakan asli. Nah, itu bisa dicek kebenarannya. Mungkin kalau misalnya di video, sorry, di apa namanya
foto itu bisa kita cari dengan di Google Image gitu ya. Di Google Image itu bisa kita cari apakah ada kesamaan untuk similarity-nya. Apakah ada kesamaan, apakah ini sudah foto lama atau memang baru atau benar itu orangnya atau tanpa edit atau memang ambil di situ gitu itu bisa kita cari informasinya. Kemudian memeriksa cek dan recheck dari sumber resmi tentunya yang seperti lembaga pemerintah atau sumber terpercaya lain. Jadi jangan mudah terprovokator tentunya. Kemudian, nah ini ya, kalau gambar bisa cek kualitas, apakah hasil editan, manual dan aplikasi itu bisa. Ini adalah contoh untuk mengetahui benar atau tidaknya suatu berita. Ini suatu contoh apa ya, pencegahan gitu ya sebelum kita terjun lebih dalam ke apa berita hoax tersebut. Kemudian ini adalah contoh perundungan di dunia maya. Jadi ini adalah sisi negatif daripada media sosial ya. Nah ini yang pertama yaitu perundungan itu adalah merupakan perilaku agresif atau menyerang secara dunia maya yang dilakukan secara berulang. Kemudian karakteristiknya itu dia 24/7 ya, setiap hari, yang menyebabkan perundungan itu tidak terbatas antar ruang dan waktu. Bisa dilakukan di kapanpun, manapun, seenaknya gitu ya. Ini adalah contoh bullying, yaitu menyebarkan kabar bohong, kemudian pesan teror, memperolok di media sosial, yaitu mengirim berbagai pesan, menyakiti, menghina, mengancam, mengubah foto yang tidak semestinya. Ini adalah contoh aktivitas yang masuk kategori perundungan dunia maya. Dan ini harus sangat hati-hati karena sekarang sudah ada yang namanya UU ITE gitu ya, yang untuk melindungi apabila ada perundungan di dunia maya. Sangat hati-hati dan tidak boleh dilakukan. Kemudian, nah ini adalah satu contoh pengelolaan media sosial dalam mewujudkan good governance melalui aplikasi lapor yang sudah saya ceritakan tadi. Jadi dampaknya media sosial mempunyai dampak yang positif ya. Nah ini ada aplikasi lapor. Nah ini bisa Bapak Ibu klik atau baca di PPT yang sudah saya berikan linknya. Kemudian saya lanjut di kelas 9. Nah, kelas 9 ini ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama siswa dapat menjelaskan keamanan data dan informasi, yang kedua siswa dapat menjelaskan ancaman terhadap keamanan data yang dapat terjadi ketika menggunakan perangkat lunak, yang ketiga yaitu siswa dapat menjaga keamanan data diri dari ancaman kejahatan digital di dunia maya. Materinya yaitu yang pertama ada keamanan data dan informasi, kemudian yang kedua tools atau alat-alat untuk melindungi keamanan informasi itu apa saja, kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan keamanan informasi. Nah, ini adalah salah satu contoh studi kasus ya tentang akun Facebook. Apakah Bapak Ibu mempunyai akun Facebook? Nah, ini kita harus hati-hati gitu. Facebook itu merupakan media sosial terbesar di dunia, world largest social network. Ya, jadi media sosial terbesar di dunia, pelopor pertama untuk media sosial. Nah, ini ada masalah ya, atau contoh studi kasusnya yaitu pencurian identitas dan perangkat lunak berbahaya. Contohnya, jadi ini dari bukunya Loudon ya, bukunya Loudon untuk sistem informasi manajemen. Jadi penipuan peretas 18 bulan 2009 untuk kata sandi, kemudian mengakibatkan unduhan Trojan Horse yang mencuri data keuangan. Jadi mereka menyebar atau mengirim kemudian korbannya itu mengunduh yang namanya virus yaitu Trojan Horse untuk mencuri data keuangan si korban tersebut gitu ya. Kemudian mengilustrasikan yaitu jenis serangan keamanan yang dihadapi konsumen. Jadi pengguna atau customernya ini korban ya kena yang namanya mengunduh virus. Jadi data-datanya langsung langsung keunduh oleh si penipu atau si pencuri ini ya. Jadi sangat hati-hati, apalagi kita kalau misalnya menggunakan sosial media di ruang publik, misal apa namanya menggunakan wifi publik. Nah itu sangat hati-hati untuk menggunakan atau menginput nomor, kemudian password itu sangat hati-hati. Itu adalah salah satu contohnya.
Nah, ini adalah keamanan data dan informasi. Jadi, keamanan itu adalah kebijakan, prosedur, dan tindakan teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan, pencurian, atau kerusakan fisik pada sistem informasi. Nah, mengontrolnya seperti apa? Jadi, metode, kebijakan, dan prosedur organisasi yang menjamin keamanan aset organisasi, akurasi dan keandalan catatan akuntansinya, dan kepatuhan operasional terhadap standar manajemen. Ini bagi perusahaan ya tentunya. Cara mengontrolnya seperti apa? Jadi di perusahaan harus ada metode caranya, kebijakannya seperti apa, serta dari prosedur organisasi yang menjamin keamanan aset. Nah, kita bertanya ya, kenapa sih sistem itu bisa rentan gitu? Kenapa bisa rentan? Eh, nah, ini adalah aksesibilitas jaringan, kemudian ada masalah pada hardware-nya atau perangkat kerasnya, contohnya seperti kerusakan, kemudian configuration error, kerusakan akibat penggunaan yang tidak semestinya, atau kejahatan, bahkan apa namanya bencana gitu ya. Kemudian software problems. Nah, ini software problem atau masalah pada eh, software yaitu programming error, error pada pemrogramernya, kemudian error pada instalasinya, kemudian ada perubahan yang tidak sah. Perubahan yang tidak sah ini tiba-tiba kayak ganti password atau ada akun lain yang masuk gitu ya. Nah, ini ada disaster atau bencana, kemudian penggunaan network komputer di luar kendali perusahaan, kemudian kehilangan dan pencurian perangkat portable. Nah, ini adalah mengapa sistem itu bisa rentan. Ini adalah alasannya. Oke. Kita lihat di sini ini dari bukunya Loudon, yaitu kerentanan keamanan. Nah, ini adalah contoh dari arsitektur aplikasi berbasis web. Ini biasanya mencakup klien web, kemudian server, sistem informasi perusahaan yang terhubung ke database. Jadi masing-masing komponen ini itu menghadirkan tantangan ya, ada tantangannya dan kerentanan keamanan. Contohnya misal dari disaster atau bencana. Kemudian bencananya contohnya apa? Misal ada banjir, kebakaran, pemadaman listrik, serta masalah kelistrikan lainnya yang dapat mengganggu ke apa menyebabkan gangguan di titik di mana dimanapun dalam jaringan gitu ya. Jadi ini adalah grafik yang menggambarkan jenis ancaman terhadap keamanan sistem dan titik-titik di jaringan mana ancaman ini itu biasa dilakukan gitu ya. Jadi beberapa masalah itu terjadi di komputer klien, yang lain melalui jalur jaringan server perusahaan atau di perangkat keras lunak perusahaan. Ini contoh kerentanan keamanan pada perusahaan. Oke, selanjutnya adalah Wi-Fi Security Challenges. Nah, ini grafik ini itu menggambarkan mengapa sih jaringan nirkabel atau wireless itu rentan gitu ya. Jadi karena Service Set Identifier atau SSID itu yang mengidentifikasi titik akses dalam jaringan WiFi itu ditampilkan beberapa kali ya, seperti yang diilustrasikan oleh pada gambar ini ya, bola orange ini atau warna orange ini itu dapat diambil dengan cukup mudah oleh program sniffer ya atau penyusup gitu. Jadi mereka dengan mudah mengambil data diri kita itu melalui jaringan WiFi. Jadi Bapak Ibu sekalian itu harus memberitahu atau menyampaikan kepada siswa-siswinya bahwa hati-hati dalam menggunakan WiFi publik gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari berbagai jenis malware yang mengancam sistem informasi dan komputer. Ini adalah contoh malware virus gitu ya. Pasti Bapak Ibu sekalian bertahu ya malware itu seperti apa. Kemudian kita bisa mencegahnya dengan antivirus kalau misalnya di laptop gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari beberapa jenis malware atau malicious software, yaitu ada
Virus, yaitu program perangkat lunak jahat yang menempel pada program perangkat lunak lain atau file data untuk dieksekusi. Kemudian ada worms, yaitu program komputer independen yang menyalin dirinya sendiri dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan. Kemudian ada Trojan horses, yaitu program perangkat lunak yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi kemungkinan dapat melakukan sesuatu yang lain yang dari yang diharapkan. Kemudian ada SQL injection attacks, yaitu peretas yang mengirimkan data ke formulir web yang mengeksploitasi perangkat lunak situs yang tidak dilindungi dan mengirimkan query SQL yang jahat ke database gitu ya. Kemudian spyware, yaitu program kecil yang menginstal sendiri secara diam-diam di komputer untuk memantau aktivitas penjelajahan web atau kita di web itu ngapain aja. Nah, jadi pengguna dan menayangkan iklan ya. Itu tadi yang sudah saya jelaskan ya, ada spyware di kalau misalnya kita mau searching apa, misal contoh sepatu, waktu kita buka mau di search engine itu pasti akan muncul iklan, akan memunculkan iklan. Wah, ini data kita itu secara diam-diam mereka memantau aktivitas yang kita lakukan di media online gitu ya. Kemudian selanjutnya tools untuk melindungi keamanan informasi. Jadi ini adalah melihat teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi pengguna. Jadi ini adalah beberapa alat atau tools untuk melindungi keamanan informasi, yaitu Identity Management Software, yaitu otomatis melacak semua pengguna dan hak-hak istimewa apa saja yang dapat mereka lakukan. Kemudian mengautentikasi pengguna, melindungi identitas, mengontrol akses. Nah, contohnya mengauthentication ini seperti apa? Toolsnya itu yaitu dengan password system, kemudian ada token kan biasanya kalau misal di banking ya, dan ada smart card dan biometric authentication. Ini adalah contoh tools atau alat yang melindungi keamanan informasi. Jadi kalau misalnya kita di handphone, kita biasanya kan pakai kode dulu ya, password. Passwordnya kita setting. Kalau saat ini sangat canggih sekali, kita bisa pakai wajah gitu ya untuk membuka handphone kita. Kalau misalnya nggak pakai apa itu handphone kita tidak terbuka. Nah, itu adalah contoh untuk melindungi keamanan informasi. Jadi contoh dari kata sandi atau password itu adalah metode yang tradisional untuk mengautentikasi dan metode yang lebih baru untuk yaitu contohnya token gitu ya atau smart card. Bahkan ada autentikasi biometrik. Kemudian ada contoh autentikasi biometrik itu apa sih ya? Bisa dari suara, ada dari iris mata, dan sidik jari, pengenalan wajah. Nah, itu tadi yang di handphone itu adalah contoh dari biometric authentication. Ini lanjutannya ya, ada firewall, yaitu kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang mencegah pengguna yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Nah, contohnya teknologinya antara lain yaitu static packet filtering, network address translation atau NAT, kemudian application proxy filtering. Jadi firewall ini itu dapat menghalangi, jadi tapi tidak sepenuhnya mencegah gitu ya, penetrasi jaringan oleh pihak luar dan harus dilihat sebagai satu elemen dalam keseluruhan rencana keamanan. Nah, ini adalah contoh gambaran penggunaan firewall pada jaringan sebuah perusahaan. Ini contoh gambarnya seperti ini ya. Jadi firewall ditempatkan di antara jaringan pribadi perusahaan dan internet publik atau jaringan lain yang tidak dipercaya untuk melindungi diri dari lalu lintas yang tidak sah. Ini adalah contoh firewall. Dan selanjutnya meningkatkan keamanan pribadi ya. Jadi penggunaan fitur keamanan di sistem informasi,
sistem operasi yaitu virus dan threat protection, kemudian account protection, firewall dan network protection, app control, and browser, dan lain-lain. Jadi penggunaan fitur keamanan di browser yaitu periksa alamat situs, apakah dia termasuk alamat yang aman gitu ya. Kemudian update update secara berkala gitu. Dan dipasangkan cookie seperti itu. Oke, kita sudah selesai ya dari materi the future is technology. Baik, Bapak Ibu, demikian adalah materi dari dampak sosial informatika yang dapat saya sampaikan. Berikutnya saya akan sampaikan tentang ATP. Sebentar. Baik, saya akan share. Nah, saya bisa dulu. Nah, ATP atau alur tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran informatika SMP ya, dari Bebras Unitomo. Nah, ini adalah identitas ATP pada fase D. Jadi konteksnya, rasional dan konteks di sini adalah pengarah materi mata pelajaran informatika yang berharap alur tujuan pembelajaran ini dapat digunakan untuk sekolah dengan karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, guru diharapkan lulusan program studi dengan rumpun komputasional, informatika, ilmu komputer, sistem informasi, dan sekolah diharapkan memiliki fasilitas laboratorium komputer sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran yang sebagian unit pembelajarannya harus menggunakan piranti gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu siswa mengenal penggunaan perangkat elektronik seperti game elektronik, telepon seluler, komputer, atau gawai lainnya, handphone misalnya. Kemudian capaian pembelajaran pada fase D ini adalah diharapkan menumbuh kembangkan siswa menjadi computationally literate creator yang menguasai konsep praktik informatika di antaranya. Yang pertama yaitu berpikir komputasional, kemudian memahami ilmu pengetahuan, kemudian terampil dalam mengakses, mengelola, menginterpretasi, mengintegrasikan, mengevaluasi informasi, dan serta menciptakan informasi baru dari himpunan data dan informasi yang dikelolanya dengan memanfaatkan teknologi informasi serta komunikasi TIK yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan karakter baik ya sebagai anggota masyarakat digital sehingga berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi dan menggunakan perangkat teknologi informasi disertai kepedulian terhadap dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini yang tadi yang sudah saya jelaskan untuk DSI ya. Jadi salah satu elemen informatika, yaitu dampak sosial informatika, itu mencakup penumbuhan kesadaran siswa akan dampak informatika dalam kehidupan bermasyarakat dalam dirinya, khususnya dengan kehadiran pemanfaatan TIK, serta bergabungnya manusia dalam jaringan komputer dan internet untuk membentuk masyarakat digital. Jadi selanjutnya capaian pembelajaran fase D tersebut dijabarkan menjadi capaian-capaian per elemen pembelajaran dirancang untuk mencapai kemajuan secara kontinu. Peserta didik diharapkan mampu menyadari keberadaan dunia digital sekitarnya, ketersediaan data dan informasi lewat aplikasi media sosial media, serta memahami keterbukaan informasi, memilih informasi yang bersifat publik atau privat, menjaga keamanan dirinya dalam masyarakat digital, dan menerapkan etika di dunia maya. Nah, ini adalah peta konsep dampak sosial informatika, ya. Jadi ini menunjukkan elemen informatika dengan banyaknya jam pelajaran minimum serta maksimum. Jadi untuk dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kolaborasi dunia maya menjelaskan dampak positif dan negatif teknologi, khususnya teknologi informasi terhadap produktivitas. Kemudian menganalisis dan menyimpulkan dampak positif negatif teknologi informasi, menganalisis dan menyimpulkan dampak positif negatif
Kemudian menjelaskan kemudahan berkolaborasi di dunia maya beserta etika dan praktik baiknya. Kemudian yang selanjutnya ada media sosial, informasi pribadi, dan hukum privasi, yaitu berkolaborasi menggunakan media digital dan tempat penyimpanan bersama, menjelaskan keterbukaan informasi dan dampak positif negatif dari keterbukaan informasi, menjaga keamanan data dirinya, mampu memilah informasi publik private, dan hanya mempublikasikan yang sesuai. Ini peta konsep dampak sosial informatika atau DSI yang akan kita gunakan untuk DSI ya, dampak sosial informatika. Nah, ini adalah tabel tujuan pembelajaran. Dari pertama, generic skill, yaitu siswa mampu menjelaskan informatika dan mengetahui pentingnya ilmu informatika, dan membuat perencanaan kerja kelompok dengan baik, dan mengkomunikasikan hasil kerja dengan presentasi dan visualisasi yang baik. Selanjutnya ada DSI, yaitu siswa mampu menjelaskan dampak positif dan negatif teknologi, khususnya teknologi informasi terhadap produktivitas dan juga dampak negatifnya. Dan yang kedua, menjelaskan kemudahan berkolaborasi di dunia maya, serta etika dan praktek baiknya. Yang ketiga, ada berkolaborasi menggunakan media digital dan tempat penyimpanan bersama. Yang keempat, menjelaskan keterbukaan informasi dan dampak positif negatif dari keterbukaan informasi. Yang kelima, menjaga keamanan data diri lainnya. Kemudian memilih informasi publik dan privat, dan hanya memberikan atau mempublikasi informasi yang sesuai, dan mengaplikasikan pemahamannya terhadap tujuan pembelajaran 1-6 sebagai warga masyarakat digital yang baik. Nah, ini adalah materi aktivitas dan jam pelajaran. Alur pembelajaran kelas 7, di sini ya kelas 7 perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk 2 jam pelajaran, yaitu tujuan pembelajarannya adalah dampak positif dan negatif, teknologi informasi dan komunikasi, menganalisis dan menyimpulkan dampak positif negatif teknologi informasi. Bapak Ibu bisa memberikan aktivitas dengan penjelasan, kemudian demonstrasi, diskusi, pengerjaan mandiri. Dan ada kolaborasi di dunia maya dan media sosial, yaitu tujuan pembelajarannya adalah kolaborasi dunia maya dan media sosial dengan memberikan aktivitas penjelasan dengan demonstrasi, diskusi, pengerjaan mandiri. Dan yang ketiga ada informasi pribadi dan privasi. Jadi di sini Bapak Ibu menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, yaitu keterbukaan informasi dan dampak positif negatif dari keterbukaan informasi, kemudian keamanan data diri, dengan aktivitas yaitu dengan diskusi mengidentifikasi informasi pribadi yang sudah saya jelaskan pada materi yang tadi ya, bahwa mengidentifikasi informasi pribadi dari nama lengkap, usia, kemudian alamat, alamat email, nah, seperti itu. Kita ajak siswa-siswi kita untuk belajar atau mengidentifikasi informasi pribadi. Dan untuk kelas 8, yaitu pengajian kritis informasi media sosial, cyberbullying, dengan 2 jam mata pelajaran. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan manfaat media sosial dan dampak positif dan negatifnya. Ini 2 jam pelajaran. Kemudian mengkaji kritis informasi dari berita online atau media sosial dengan demonstrasi, kemudian diskusi, serta mengerjakan mandiri. Untuk cyberbullying, yaitu menjelaskan cyberbullying itu seperti apa dan jenis-jenisnya, dan siswa dapat mengkaji kritis kasus perundungan dan dapat mengantisipasinya seperti apa. Dengan kita memberikan penjelasan dengan demonstrasi, diskusi, dan pengerjaan mandiri. Untuk kelas 9, di sini ada 3, ya, keamanan data dan informasi dunia digital dengan 2 jam pelajaran, yaitu menjelaskan keamanan data dan informasi. Dengan kita aktivitas yaitu penjelasan dengan demonstrasi, baik diskusi maupun pengerjaan mandiri. Dan untuk kejahatan dan kerawanan di dunia digital dengan 2 jam mata pelajaran, yaitu dengan menjelaskan ancaman terhadap keamanan data yang dapat terjadi ketika menggunakan perangkat lunak, dengan cara menjelaskan dengan demonstrasi, diskusi, pengerjaan mandiri. Kemudian ada tools atau alat untuk melindungi keamanan data dan informasi itu apa saja, yang tadi sudah saya jelaskan ya, Bapak Ibu bisa menjelaskan kembali kepada siswanya, yaitu dengan tujuan siswa dapat
siswa mampu menjaga keamanan data diri dari ancaman kejahatan digital di dunia maya dengan penjelasan, dengan demonstrasi, diskusi, serta pengerjaan mandiri. Nah, oke, sudah selesai. Demikian adalah alur dari tujuan pembelajaran mata pelajaran informatika. Apabila Bapak Ibu demikian materi yang dapat saya sampaikan dari materi dampak sosial informatika pada fase D, kemudian alur tujuan pembelajaran untuk DSI yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang selama saya penyampaian. Bila ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan menghubungi Ibu Vega ya. Nanti bisa disampaikan ke saya. Sebelumnya terima kasih yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.